Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun kita boleh berada pada pagi hari Kamis ini. Marilah terlebih dahulu kita beribadah kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 116 ayat 3 di Topahodo Au. Segala puji syukur kami mempersembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat segala berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu Tuhan sebagai Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah kami berserah diri di hadapan-Mu dan kepada urapan Roh Kudus-Mu. Kami ingin dituntun melalui firman Tuhan, agar kami diperbaharui dan diberikan kekuatan dan kuasai agar sesuai dengan segala apa yang kami rencanakan dan apa yang akan kami lakukan, biarlah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang tertulis dalam kitab Markus pasal 14 ayat 62. Jadi didok Yesus ma audoi jala idaun munado anak ni colmai hudul disiamun ni hagugoon jala ro marhiti-hitihun obun na di langit. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekeliruan orang Yahudi tentang Mesias yang dimuatkan oleh para nabi sejak dari perjanjian lama belum terpecahkan sampai pada kematian Yesus dengan segala mujizat yang dilakukan oleh dia sepanjang perjalanan hidupnya. Mereka belum bisa percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Mesias yang mereka yakini sebagai wakil Allah untuk menyelamatkan mereka tidak sesuai dengan ciri-ciri yang mereka lihat pada Yesus. Bayangkan mereka tentang Mesias yang mereka nanti-nantikan adalah seorang sosok yang gagah perkasa, kuat dan terpandang menurut ukuran mereka. Mereka tidak percaya bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu lahir di tempat yang hina, di kandang domba di kota kecil Bethlehem di tanah Yudea. Sekalipun banyak tanda yang telah Allah buat untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang diurapi Allah, juru selamat umat manusia sejak sebelum kelahirannya pun. Tetapi tetap saja para imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi tidak percaya. Malah mereka sangat membenci Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam proses penangkapan Yesus sebelum penyalipannya, imam besar serta imam-imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat sangat sulit menemukan kesalahan Yesus.
Mereka tidak mampu menjadikan kesaksian-kesaksian palsu yang dibuat oleh imam-imam besar, tua-tua dan ahli Taurat sebagai bukti untuk menjerat Yesus kepada hukuman mati. Karena menurut hukum mereka, untuk menjatuhkan hukuman mati, Mahkamah Agama memerlukan setidaknya 2 orang saksi yang mengatakan hal yang sama. Padahal kesaksian-kesaksian yang mereka buat tidak cocok satu sama lain. Kesaksian yang satu tidak sesuai dengan kesaksian yang lain. Boleh kita lihat dalam ayat 55 sampai dengan ayat 59. Dan ketika ditanya tentang kesaksian yang palsu itu, Yesus tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam. Namun ketika imam besar itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Yesus menjawab, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Dan pengakuan itulah yang menjadi kata kunci untuk mengantar Yesus ke kayu salib. Karena sebab pengakuan mendatangkan tuduhan atau menghujat. Inilah sebab sesungguhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepada Yesus. Yohanes 19 ayat 7. Dan sebelumnya telah merupakan dasar persekongkolan menentang dia. Yohanes 5 ayat 18. Laporan mengenai peristiwa lainnya yang mendukung tuduhan ini pasti sudah sampai ke telinga imam besar. Bisa kita lihat Yohanes 1 ayat 34, Matius 14 ayat 33, Matius 8 ayat 29 dan yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari nats firman Tuhan ini, yaitu janganlah sia-siakan apa yang telah diperbuat bagimu. Ikutlah dia sekalipun banyak penderitaan, banyak tekanan yang kau hadapi di dalam dunia ini, dan seringkali sulit bagi kita untuk diam. Apalagi ketika kita dihakimi dan dituduh dengan sembarangan, ketika pembelaan tidak ada gunanya, ketika suara mayoritas bergema kuat untuk menjatuhkan kita, ada kalanya untuk berdiam, lebih mampu menyingkapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan diam mungkin tidak bisa menenangkan gemuruh tuduhan dan penghakiman suara mayoritas, tetapi setidaknya diam dapat menenangkan gejolak kemarahan dalam hati kita. Berdiamlah dan ketahuilah, dialah Tuhan Allah pembela kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 728 ayat 1, Usuruho. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari Kamis ini. Tuhan perkenankan, Tuhan ajarkan Tuhan untuk mampu menanggung segala beban, segala penderitaan yang akan kami hadapi, tantangan demi tantangan dalam menjalani hari-hari kami. Kami yakin dan percaya ya Bapa, setiap kebenaran dan keadilan akan Tuhan tunjukkan. Tuhan mengajarkan kami agar mampu untuk menghadapinya melalui iman yang selalu akan kami peroleh, dan melalui atas kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan mampukan setiap orang percaya
untuk menghadapi segala percobaan, segala tantangan, segala rintangan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk mengatasi segala persoalan, segala pergumulan yang boleh kami hadapi Tuhan, baik di dalam penderitaan, terlebih Tuhan di dalam negara kami ini ya Tuhan, yaitu wabah penyakit virus Omikron yang melanda negara kami ini, negara Republik Indonesia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak dapat kami hadapi ketika kami bersama-sama beserta dengan Tuhan melalui iman dan kepercayaan kami. Tuhan mampukan, Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjaga diri kami Tuhan, agar kami jauh daripada segala penyakit itu. Mampukan segala jemaat-Mu Tuhan untuk dapat berkarya di tengah-tengah pandemi ini. Berkati segala pekerjaan mereka, berkati segala rutinitas mereka Tuhan. Biar segala apapun yang kami lakukan, biar itu sesuai dengan kehendak dan seturut dengan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.